Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Kiranya selalu dalam lindungan Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ima diari sogot, dinaro debata menguhumi nasana buni dina jolma marhite Kristus Yesus. Hobbar tunah wari tahuni. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nas ini merupakan surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma pada saat itu. Yang mana saat itu ada perpecahan di sana antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Mereka saling menganggap bahwa diri mereka lah yang paling benar. Oleh karena itu, mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Apa yang terjadi pada saat itu tidak terlepas dengan apa yang terjadi di kehidupan saat ini. Yang mana tidak jarang kita lihat bahwa ada manusia yang berani menghakimi manusia lain. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sesungguhnya manusia tidak diberikan tugas untuk menghakimi manusia lain. Karena penghakiman itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang boleh menghakimi manusia berdosa, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Penghakiman Allah itu bersifat adil. Orang yang mengeraskan hati, tidak mau bertobat, akan mendapatkan murka Allah. Tetapi siapa yang mau meninggalkan dosa, tekun, berbuat baik, dan mencari kemuliaan Allah, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka Paulus sekali lagi tegaskan bahwasannya penghakiman Allah itu tidak membeda-bedakan. Seseorang dihukum bukan berdasarkan status keyahudiannya. Seseorang dihukum bukan karena mereka memiliki atau memahami hukum Taurat atau tidak, melainkan bagaimana diri kita ini, bagaimana hati ini, dan bagaimana perbuatan kita di hadapan Allah. Apakah kita terbuka atau kita mengeraskan hati untuk menolaknya? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mungkin kita pernah berhasil menyembunyikan rasa benci, menyembunyikan rasa tidak suka kita terhadap orang lain. Tetapi ingatlah bahwa itu tidak dapat tersembunyi jika di hadapan Allah. Karena jelas dalam ayat 16 ini dikatakan, Ia akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan kesalahan, ketahuilah bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, selagi kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, maka pergunakanlah waktu untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita belum mendapatkan atau belum merasakan penghakiman itu sampai saat ini, itu bukan berarti penghakiman Allah itu tidak nyata. Tetapi itu adalah kasih karunia Kristus, kemurahan hati Kristus yang memberi kepada kita kesempatan untuk meninggalkan dosa. Ingatlah bahwa di hadapan Kristus akan tampak segalanya. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Maka dari itu, untuk menghadapi penghakiman nanti, milikilah hati yang terbuka terhadap Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang mengajarkan kami untuk dapat terbuka di hadapan-Mu Tuhan.
Karena bagimu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada kemunafikan, tidak ada kebohongan ya Tuhan. Ajarilah kami, tuntun kami Tuhan, agar kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Selanjutnya setiap aktivitas kami Tuhan yang akan kami lakukan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.